Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar, yaitu materi PPKN. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya. Anak-anak soleh dan soleha semuanya, insya Allah sebelum belajar, supaya kita mendapatkan keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Baik, anak-anak soleh dan soleha semuanya, seperti biasa sebelum kita belajar, kita dahulukan dengan ayat pembelajaran. Pada hari ini insya Allah kita akan bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Insyaallah anak-anak soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran PPKN kita kali ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita tahu kita tinggal di negara Indonesia, dan kita perlu menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja hak dan kewajiban warga negara itu? Baik, kita akan menyimak satu persatu di materi berikut ini. Sebelumnya, anak-anak solehah, sebelum kita menyimak langsung, kita yel-yel dulu nih, seperti biasa. Kita yel-yel Al-Fida ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, bismillah. Allahu Akbar. Nah, tadi kita sudah berdoa, kita sudah yel-yel, kemudian kita sudah bersama-sama membaca ayat pembelajaran. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, yaitu dengan mengamati gambar, kalian mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan benar. Sebelum membahas hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita akan mengingat kembali tentang materi kita sebelumnya. Ya, kita sebelumnya sudah belajar tentang hak, kewajiban, baik itu sebagai pribadi, baik itu sebagai warga masyarakat, dan sebagainya. Nah, kita akan coba ulang terlebih dahulu. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dipatuhi atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita lihat di sini, ini ada penggambaran hak dan kewajiban. Setiap kita pasti memiliki hak dan kewajiban. Bagaimana pelaksanaannya? Di gambar ini ada berupa neraca. Ada hak, ada kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Pemenuhan hak dan kewajiban itu tidak boleh timpang atau berat sebelah. Pemenuhan hak dan kewajiban harus seimbang, baik status kita sebagai anak, sebagai siswa, sebagai warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Sebagai manusia yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala akal, sudah seharusnya kita mendahulukan kewajiban sebelum kita menuntut hak. Mengapa? Karena itu adalah ciri kita
manusia yang bertanggung jawab. Kita malu meminta hak kita kalau kewajiban kita tidak dilaksanakan. Dan ketika kita diberikan kewajiban, kita melaksanakannya semampu kita, semaksimal kita. Batas semaksimalnya apa? Semaksimalnya yaitu sampai kita benar-benar itu seluruh potensi kita keluarkan, seluruh potensi. Ya, tentunya semuanya diniatkan karena ingin mencapai ridho Allah. Contoh seperti kalian ketika belajar, niatkan semuanya bukan untuk mencari nilai, bukan. Sangat rendah ketika kita belajar untuk mencari nilai, tapi mencari apa? Mencari nilai pahala di sisi Allah. Baik. Next. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup. Di tema ini kita belajar bagaimana menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari kita sendiri. Di gambar ini contoh kegiatan menjaga lingkungan di lingkungan sekolah. Nah, kalau kita di SDIT Al-Fida sudah terbiasa ya, anak-anak Al-Fida sudah terbiasa ketika setiap hari piket, ketika kelas pagi rapi, saat istirahat bersih, kemudian sampai pulang sekolah juga sudah bersih. Kenapa? Karena sudah menyadari bahwa yang bertugas menjaga kewajiban itu bukan OB, tapi adalah seluruh warga sekolah. Dan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk apa? Sehingga kita bisa nyaman, kita bisa belajar enak dengan lingkungan yang bersih, berbeda dengan lingkungannya kotor. Nah, di gambar selanjutnya adalah contoh kegiatan menjaga lingkungan di rumah, merupakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Di sini terlihat bagaimana satu keluarga saling bahu-membahu membantu. Jadi ketika seorang anak dia ketika melihat orang tuanya repot tanpa disuruh langsung, oh iya, lihat ayah saya repot, langsung mengerjakan tanpa diminta. Artinya apa? Anak-anak Al-Fida, anak-anak soleh dan solehah dilatih untuk memiliki kepedulian sosial. Nah, di gambar selanjutnya yaitu menjaga lingkungan di sekitar rumah dilakukan bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Setiap warga masyarakat wajib menjaga lingkungan tanpa membedakan umur, jenis kelamin ataupun status sosial. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang, mau laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya, orang dewasa, semuanya wajib menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai ada bahasa seperti ini, kan saya cuma buang sampah 1, tapi kalau warganya ada 100, dalam satu hari seluruh warga berpikiran seperti itu, apa yang terjadi? Maka yang ada adalah lingkungan akan menjadi kotor. 1 orang membuang 1 sampah, maka kalau 100 orang masing-masing punya pikiran seperti itu, maka 100 sampah. Sekarang kalau kita balik lagi, kalau setiap orang merasa ketika melihat sampah, walaupun bukan sampah saya buang, saya taruh tempat sampah. Kalau 100 orang melakukan itu, maka yang ada adalah lingkungan bersih. Ya, lingkungan bersih, enak. 100 sampah hilang dalam sekejap. Sama seperti yang kita lakukan di sekolah. Ketika melihat sampah siapapun kita ambil. Bisa lihat sampah, ambil. Lihat sampah, ambil. Setelah itu cuci tangan. Sehingga lingkungan sekolah menjadi bersih. Baik. Bismillah. Nah, kita langsung nih ke inti pembahasan kita, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama yaitu tentang hak memperoleh kemerdekaan. Jelas ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia merdeka bukan dari hadiah negara lain, bukan hadiah dari Jepang, bukan. Bangsa Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah dan karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Makanya kita harus mempertahankan, kita harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya itu pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 ini mengandung makna yaitu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mau orang kaya, mau pejabat, mau bukan, itu sama dalam pemerintahan, dalam hukum, dalam pemerintahan. Ketika dia bersalah, maka dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian pasal 27 ayat 1 berisi tentang mendapatkan penghidupan yang layak. Bagaimana warga negara itu berhak terhadap penghidupan yang layak, berhak hidup tenang, berhak memperoleh penghasilan, berhak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kebutuhan hidup itu apa? Kebutuhan hidup dalam Islam, dengan cukup kita punya makanan pokok 3 hari, kita sudah dikatakan kaya. Sehingga apa? Kita bisa menggunakan kekayaan kita ketika untuk yang lainnya, untuk kebermanfaatan umat, untuk kebermanfaatan bangsa ini, bukan untuk bermewah-mewahan, bukan, apalagi untuk berlomba-lomba siapa yang paling banyak materinya makanya sukses, bukan. Dalam Islam tidak seperti itu ya. Baik, kemudian pasal 27 ayat 3, mencintai dan membela tanah air. Ini bermakna mencintai dan membela tanah air apabila ada gangguan terhadap keutuhan NKRI. Selanjutnya yaitu pasal 28, hak untuk berserikat, berkumpul dan membentuk organisasi, partai, lembaga dan lain-lain, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan secara langsung ataupun perwakilan. Jadi setiap warga negara punya hak membuat organisasi, membuat usaha bersama dan sebagainya, membuat partai dan sebagainya. Itu punya hak dan itu dibolehkan dalam undang-undang asalkan memenuhi syarat tertentu. Kemudian setiap warga negara boleh mengeluarkan pendapatnya, memberikan masukan, memberikan ini boleh, baik secara lisan maupun tulisan. Tentunya karena kita sudah dilatih dengan cara penyampaian yang baik, bagaimana kita sampaikan dengan cara yang baik. Ya, kita tidak boleh dengan cara-cara yang frontal, tidak boleh. Kita tetap dengan cara yang baik. Ketika kita ingin mengeluarkan pendapat kita misalnya tidak diterima, ya kita terima, kita lihat. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk menyampaikan yang baik. Ya, kita harus berani menyampaikan yang baik. Nah, anak-anak soleh juga sama. Ketika kalian misalnya di sekolah ada teman, wah dia nyontek, kalian juga punya hak untuk menegur. Kenapa? Kalian nasihati bahwa menyontek itu tidak boleh, tidak baik, jangan diam. Ya, ketika diam, wah sama saja kita membolehkan teman kita mencontek, sama seperti itu. Ya, insya Allah anak-anak Al-Fida sudah paham semuanya. Ya, seluruh anak-anak Indonesia sudah paham bahwa mencontek itu tidak dibenarkan. Baik, selanjutnya yaitu pasal 29 ayat 2, yaitu setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, tidak boleh. Kenapa? Sama seperti yang ketika Rasulullah contohkan, ya. Rasulullah mencontohkan apa?
Rasulullah menjaga toleransi dengan orang-orang lain, orang kafir, tapi tetap menjaga akhlak yang baik, sehingga apa, orang-orang malah tertarik masuk Islam seperti itu. Jadi itu, kita tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kita pada orang lain, tapi dalam arti kita bertoleransi. Tapi kita juga tidak boleh ikut ibadah teman-teman yang beragama lain. Kenapa? Karena kita ingin toleransi. Bukan seperti itu. Toleransi itu bukan seperti itu konteksnya. Lanjut lagi, pasal 30 ayat 1, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Lanjut lagi, selanjutnya hak warga negara, pasal 31 ayat 1, berhak mendapatkan pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian lanjut pasal 33, hak warga negara selanjutnya, yaitu pasal 33 ayat 3, memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian pasal 34, warga negara yang termasuk fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itulah semua hak warga negara yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan 34. Baik, untuk lebih memperjelas penjelasan, kita lihat berdasarkan gambar ya. Ini adalah hak warga negara pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan tentang seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ya, di gambar ini semua warga negara dari seluruh lapisan masyarakat itu memiliki kedudukan yang sama. Ketika dia bersalah, maka dia akan dihukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa, semuanya sama, diperlakukan sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendapatkan penghidupan yang layak. Di pasal 27 ayat 2, seluruh warga negara berhak untuk hidup layak. Artinya apa? Negara menyediakan lingkungan yang kondusif. Kenapa? Kita tahu bahwa sebaik-baiknya orang yang berusaha dengan dirinya sendiri, berusaha. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nikmat berupa badan yang sehat. Jangan sampai kita menjadi peminta-minta. Kita lakukan, kita dikasih akal yang kita bisa berkreatif di situ. Kita bisa melakukan cara selama itu halal untuk mendapatkan penghasilan. Contoh seperti kalian misalnya, kalian siswa SD nih ya, kelas 5, kelas 6, kelas 6, misalnya kalian udah bisa membuat lukisan atau apa, kalian bisa membuat di situ, bisa ikut pameran lukisan, dan itu bisa bernilai gitu ya, bernilai ekonomi. Selain itu kalian juga bakatnya menjadi terasa. Ketika kalian pandai menulis, kalian bisa ikut menulis, penulis cilik gitu. Kemudian yang selanjutnya, mencintai dan membela tanah airnya apabila ada gangguan terhadap keutuhan NKRI. Di gambar ini sudah jelas dicontohkan bagaimana para pejuang kita saat kemerdekaan memperjuangkan kemerdekaan dengan sampai tetes darah, penghabisan luar biasa, Insya Allah, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang sekarang ini dengan enak, dengan tenang. Kita bisa beribadah tanpa khawatir tiba-tiba di rumah kita akan ada rudal, akan ada bom gitu ya. Alhamdulillah kita bisa tenang, kita bisa belajar. Nah, ini di gambar selanjutnya, ini adalah contoh bagaimana seorang siswa bagaimana memiliki hak untuk membela tanah airnya. Contoh dalam hal sederhana seperti ketika upacara bendera, kalian berhak untuk ikut mencintai, menjaga NKRI dalam upacara setiap hari Senin yang dilakukan. Terkandung nilai-nilai patriotisme yang sangat tinggi. Baik, lanjut lagi. Pasal 28. Terlihat berserikat, berkumpul, membentuk partai, organisasi, lembaga, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan ya tadi
sesuai dengan aturan-aturan undang-undang yang berlaku. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Toh, untuk yang sudah berumur 17 tahun ke atas boleh memilih ikut dalam pemilu, punya hak yang sama. Kemudian lanjut pasal 29 ayat 1 tentang memeluk agama. Ya, ini banyaknya agama-agama di Indonesia, kita harus tetap menghormati. Kemudian pasal 30 ayat 1, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Ketika negara membutuhkan, kita berhak untuk mengajukan diri untuk membela negara. Kita bisa bergabung dengan militer dan sebagainya, tapi membela negara bukan hanya dengan cara militer, dengan kecerdasan kita, bagaimana kita bisa berdiplomasi dengan negara-negara lain, bagaimana kita bisa ikut memenangkan gitu ya, memenangkan prestasi lomba-lomba di luar negeri. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ketika bisa sampai kuliah ke luar negeri beasiswa, itu luar biasa. Dan siswa-siswa Al-Fida alumni sudah banyak yang sampai kuliah ke luar negeri, membawa nama Indonesia, membawa nama SIP Al-Fida. Baik, pasal 31 ayat 1, mendapatkan pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap orang, setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Makanya pemerintah mewajibkan wajib belajar. Nah, dengan apa? Difasilitasi buku-bukunya, ini semuanya. Dan belajar itu bukan hanya yang mencerdaskan otak, tapi belajar dari karakter, bagaimana memiliki karakter atau akhlak yang baik. Kenapa? Karena setiap orang punya hak mendapatkan pembinaan karakter, pembinaan kecerdasan, baik emosinya, intelektualnya, sehingga apa yang akan ada lahir para pemimpin-pemimpin hebat dunia, pemimpin-pemimpin yang memang memiliki hati nurani, yang tahu bahwa oh ini loh, inilah kalau saya berbuat begini akibatnya akan begini. Ya, baik, lanjut lagi pasal 33 ayat 3, memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia itu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, laut, tambang dan sebagainya, luar biasa. Dan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita tidak boleh apa? Tidak boleh boros dalam menggunakannya, ya. Tidak boleh semena-mena, harus mengikuti aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya yaitu kewajiban sebagai warga negara. Kalau tadi kita sudah bahas hak sebagai warga negara, sekarang kita akan belajar tentang kewajiban sebagai warga negara. Diatur dalam pasal 27 sampai 28J ayat 2. Lihat, ini sama, menjunjung tinggi hukum, wajib ikut serta dalam pembelaan negara, wajib ikut serta ketahanan keamanan negara. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 27 ayat 1, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi tidak kebal hukum. Siapapun yang bersalah maka harus dihukum. Kenapa? Karena sudah ada aturan yang berlaku. Ya, karena yang melakukan itu adalah individu, maka individu yang harus bertanggung jawab, akan lepas semua jabatannya, semua dilepas. Kenapa? Karena yang dilihat adalah dia dilihat sebagai warga negara, bukan sebagai itu. Jadi sama, harus sadar bahwa semuanya sama di hadapan hukum. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Ketika negara membutuhkan, maka wajib ikut dalam pembelaan negara. Kemudian pasal 30, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya sebagai siswa kalian tertib hikmat saat upacara, berseragam lengkap hari Senin.
sudah disiapkan dari hari Minggu. Besok mau upacara, seragam harus lengkap, tertib. Kemudian mencintai produk Indonesia, termasuk dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maksudnya bagaimana? Ya dengan kita banyak membeli produk dalam negeri, mengkonsumsi produk dalam negeri dibandingkan produk luar, ya, maka sama saja dengan kita menguatkan negara kita. Beras kita beli dari lokal, semuanya lokal. Artinya petani-petani lokal tuh makmur, sehingga apa? Perputaran uangnya nanti ya ke masyarakat Indonesia juga, bukan masyarakat luar, ya. Kemudian contoh dalam usaha pertahanan negara, dengan banyaknya suku-suku kita menghormati. Oh, yang ini dari Batak, ini dari Jawa, yang Sunda di suku Sunda begini, Betawi begini, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat. Sehingga pertahanan negara akan semakin kuat. Orang luar jadi sungkan. Wah, Indonesia luar biasa ini, gak bisa nih pandang rendah Indonesia nih. Kenapa? Karena bersatu. Nah, lagi kita sebagai sesama Muslim diingatkan harus saling mencintai, saling menyayangi, menghormati. Jangankan pada manusia, pada hewan kita harus sayang, kita harus tidak boleh semena-mena. Ketika ada kucing, ya kucing aja kita nggak boleh sembarangan, apalagi ke manusia. Ya, lanjut lagi. Pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Contoh ketika kalian di rumah main dengan adiknya, ya udah main punya adiknya, ya usah diambil. Memang adik justru saya menyayangi, yang tua menyayangi yang muda, memanggil kakak kelas dengan sebutan kak, memanggil adik kelas dengan sebutan adik, kan indah banget gitu ya. Kemudian dicontoh lagi, contoh yang harus kita selalu ini kan tentang budaya antri. Nah, budaya antri juga menghormati hak asasi orang lain. Ketika antri bergiliran, tidak asal serobot, tunggu sampai benar-benar. Ini contoh ya, ketika di bandara antri. Nah, di sekolah juga begitu, terbiasa antri ketika mau ke masjid dan sebagainya. Jadi di kendaraan bermotor juga harus begitu. Kita ada undang-undangnya, nggak boleh ketika lampu merah kita terus jalan, tidak. Nah, baik anak-anak soleh dan soleha semuanya, pentingnya menumbuhkan tanggung jawab sebagai individu agar tercipta masyarakat dan lingkungan negara yang baik. Siti Al-Fida menanamkan pembiasaan karakter yang baik sebagai salah satu cara mencetak generasi penerang peradaban. Diharapkan dari Al-Fida akan ada pemimpin, akan lahir para pemimpin yang beriman, bertakwa, ya, yang sangat peduli dengan rakyatnya. Ketika kalian 10-15 tahun lagi menjadi pemimpin, kalian akan melakukan apa yang sudah ditanamkan oleh Siti Al-Fida. Contoh kebiasaan baik ini kebiasaan. Di sini ditanamkan kebiasaan bangun malam, sholat malam, minta di saat yang lain. Tidur kalian bangun, minta. Kenapa? Tengah malam dibuka pintu langit. Yang punya cita-cita tinggi, nggak mungkin, nggak mungkin. Bagi kita nggak mungkin, bagi Allah semua mungkin. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, selesai, jadi nggak akan pernah takut, nggak akan pernah khawatir. Itu anak-anak Al-Fida, ya, berani, semangat. Nah, ini contoh budaya lain, menghormati orang tua dengan berjabat tangan, antri, kemudian bagaimana sikap terhadap tamu. Ini luar biasa nih. Ketika istirahat ada tamu datang, assalamualaikum. Jadi yang pertama kita berdoa, mendoakan. Kemudian dicontoh kayak yang biasaan di masjid ya. Ini secara nggak langsung. Kenapa dilatih begini? Ini di alam bawah sadar kalian. Secara nggak langsung kalian akan terbiasa tertib.
awal-awal berat, tapi lama-lama kalian akan terbiasa antri, kalian akan terbiasa merapikan sendalnya, sepatunya, kalian akan peduli sama temannya, gak akan nginjek-injek sendal temannya gitu ya. Akan antri, budaya, dan masuk masjid berdoa terlebih dahulu. Jadi doa bukan cuma dihafal, tapi langsung dipraktekkan. Karena tujuan dari belajar itu adalah adanya perubahan sikap. Ini contoh kegiatan baris pagi. Jam 7 sudah hadir di sekolah, disiplin. Pembiasaan para pemimpin akan disiplin, dia akan tahu kapan dia waktunya, kapan dia punya time schedule, punya waktu. Oh iya, saya tugas ini harus ini nih. Jadi sudah tidak perlu diingatkan lagi oleh guru. Kenapa? Karena udah tahu semuanya ada agendanya, sehingga enak. Gurunya tinggal udah enak. Beda kalau belum mandiri, semua diingatkan, ini diingatkan. Itu berarti belum bertanggung jawab. Makanya ketika kalian bersekolah di Al-Fida mendapatkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kalian harus bersyukur karena proses menjadi warga negara yang baik itu sudah dimulai dari lingkungan. Nah, lingkungan itu yang mahal. Lingkungan itu mahal. Seseorang bisa baik karena lingkungannya. Nah, maka pilihlah lingkungan yang baik. Nah, akhir kata ini ada latihan soal. Jelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, pasal dalam UUD 45 mengatur warga tentang pendidikan ada dalam pasal berapa? Baik, kita bahas makna hak dan kewajiban warga negara, itu hak yang diperoleh setiap warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban bernegara. Dengan kata lain, hak baru diperoleh apabila kewajiban sudah dilaksanakan. Jawaban kedua. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu ya yang mengatur tentang pendidikan. Baik. Ketika kalian perhatikan gambar ini, gambar tentang kerusakan lingkungan. Ini adalah akibat tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Dan negara harus mengatur ini, harus bersikap tegas terhadap ini. Apa yang kalian lihat? Hutan rusak. Bukan cuma hutan rusak, akibatnya apa? Banjir di mana-mana. Ya, semuanya rusak, hewan-hewan semuanya. Allah sudah berfirman ya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menyampaikan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kesimpulan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka tercipta kehidupan yang menenteramkan. Oleh karena itu, setiap individu harus berusaha menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, sesuai dengan perannya masing-masing. Ingatlah bahwa setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Baik kita sebagai individu, kita sebagai pemimpin dari suatu lembaga dan sebagainya, kita akan dimintai. Semoga Allah SWT memudahkan kita melaksanakan hak dan kewajiban kita. Baik, itu saja materi kita kali ini. Semoga anak-anak Al-Fida bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, itulah tadi anak-anak saleh dan saleh semuanya, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Semoga kalian bisa melaksanakan hak dan kewajiban kalian dengan baik. Semoga Allah beri kemudahan. Apabila ada kesalahan, semata-mata datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran, semata-mata datangnya dari Allah SWT. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis bersama.
Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.